Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Jalan lingkar, nah itu kita harus tuntaskan di 2023. Kemudian beberapa program-program strategis lainnya. Ini mitigasinya kami persiapannya itu sudah mulai standby-kan personil untuk persiapan penanganan di Kecamatan Lugi bila mana sudah lihat ada potensi itu, potensi bencana. Selamat pagi dari kawasan Bukit Oleh Indah. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Muniansyah berkomitmen menuntaskan pembangunan jalan lingkar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bau-Bau mulai memantau titik-titik rawan bencana. Saya Rizka Lina dan inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini, Sabtu 8 Oktober 2022. Sebelum kami sampaikan berita yang pertama, berikut kami update kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air. Ini berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Jumat sore 7 Oktober 2022. Selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 1.501 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2022, maksud kami 2020 hingga saat ini mencapai 6.442.624 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 1.880 orang sehingga total pasien sembuh menjadi 6.267.721 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 12 jiwa sehingga total meninggal menjadi 158.192 jiwa. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Muniansyah berkomitmen menuntaskan pembangunan jalan lingkar sebelum masa jabatannya berakhir di tahun 2023 mendatang. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Jalan lingkar, nah itu kita harus tuntaskan di 2023. Kemudian beberapa program-program strategis lainnya. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Muniansyah berkomitmen menuntaskan pembangunan jalan lingkar sebelum masa jabatannya berakhir di tahun 2023 mendatang. Selain jalan lingkar lanjut Ahmad Muniansyah, pihaknya fokus menyiapkan lahan untuk pengembangan Bandara Betoang Bari dan pembangunan Jembatan Buton Muna atau TONA. Hal itu diungkapkan Muniansyah kepada awak media usai menyaksikan penampilan peserta Gerak Jalan Indah dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Bau-Bau ke-481 dan Hari Ulang Tahun Kota Bau-Bau ke-21 sebagai daerah otonom di Rumah Jabatan Wali Kota. Jalan lingkar, nah itu kita harus tuntaskan di 2023. Kemudian beberapa program-program strategis lainnya seperti pembebasan lahan untuk bandara, perluasan perpanjangan bandara, serta jalan persiapan untuk ketersediaan lahan untuk jembatan TONA. Itu harus menjadi fokus kita di 2023. Ahmad Muniansyah berkomitmen penyiapan lahan untuk pengembangan Bandara Betoang Bari dan pembangunan Jembatan TONA dapat tuntas 2023 mendatang. Sehingga 2023 kita tuntaskan prakondisinya. Nanti 2024 ke atas itu baru kemudian kita lanjutkan lagi. Siapapun yang akan memimpin kota ini, dia akan melanjutkan hal yang sudah kita siapkan di tahun 2023. Melalui peringatan Hari Jadi Bau-Bau tahun 2022 ini, Ahmad Muniansyah juga mengajak masyarakat menyatukan dan memperkuat diri untuk bangkit bersama karena dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda hampir 3 tahun, banyak hal yang mesti dibenahi. Makanya dalam tagline kota ini, Sahangu Tapu Hamba-Hamba, Tui Imara Pengali, itu artinya kita bersatu, saling menopang, saling berkolaborasi untuk kebaikan negeri. Karena inilah awalnya kita diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama, bisa membangun kekuatan secara bersama-sama yang kita wujudkan energi besar ini untuk membangun kota kita. Itu sebenarnya harapan kita. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan.
Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bau-Bau mulai memantau titik-titik rawan bencana. Hal ini sebagai bentuk mitigasi bencana akibat perubahan curah hujan. Mengenai hal itu, Heru Mulku melaporkan. Ini mitigasinya kami persiapannya itu sudah mulai standby-kan personil untuk persiapan penanganan di Kecamatan Bungi bila mana sudah lihat ada potensi bencananya. Menyikapi perubahan cuaca yang akhir-akhir ini terjadi intensitas hujan yang cukup tinggi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau mulai intens memantau titik-titik rawan banjir yang terus berulang setiap tahunnya. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bau-Bau Laude Muslimin Hibali menyebutkan terdapat 2 kecamatan yang terus menjadi titik rawan banjir di Kota Bau-Bau, yakni Kecamatan Bungi dan Kecamatan Wolio. Ini mitigasinya kami persiapannya itu sudah mulai standby-kan personil untuk persiapan penanganan di Kecamatan Bungi bila mana sudah lihat ada potensi bencananya. Curah hujan yang ada sekarang ini sesuai dengan data BMKG memang hujan pertengahan bulan depan ini sudah mulai besar. Makanya tim kami kita sudah standby-kan full. Lebih lanjut, Muslimin Hibali menyebutkan 2 kecamatan tersebut terus menjadi atensi tahunan BPBD. Di Kecamatan Bungi misalnya, terdapat beberapa kelurahan yang terus dibayang-bayangi banjir saat curah hujan tak terkendali. Begitu juga di Kecamatan Wolio, banjir terus membayangi warga di Kelurahan Bukit Wolio Indah dan Kadolokatapi. Segala sesuatunya kita sudah standby-kan. Cuman itu semuanya harus didukung dengan personil yang betul-betul terlatih. Di tim-tim evakuasi nanti kita sebar, kita bagi nanti. Perhatiannya itu tadi, kalau Bau-Bau ini, kedua kecamatannya Bungi dan Wolio itu di Kadolokatapi selalu banjirnya. Tapi Kadolokatapi biasanya hanya merendam rumah-rumah penduduk. Tetapi kalau di Bungi itu kadang-kadang menimbulkan korban jiwa. Di sisi lain, saat ini BPBD Kota Bau-Bau juga memiliki tim reaksi cepat bencana. Tim kecil ini akan bertugas untuk melakukan evakuasi korban dan juga menghitung jumlah kerugian akibat bencana untuk kemudian menjadi rekomendasi kepala daerah dalam hal anggaran kebencanaan. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Pencinta sepak bola Kota Bau-Bau bersama Polres Bau-Bau menggelar doa bersama di Stadion Betombari sebagai wujud rasa empati dan turut merasakan duka atas tragedi yang menewaskan ratusan orang supporter Aremania dan 2 personil Polri di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Wakapolres Bau-Bau Kompol Batiar mengatakan acara doa bersama yang dilaksanakan tersebut selain sebagai wujud turut berbelasungkawa dan rasa prihatin terhadap korban tragedi Kanjuruhan, juga merupakan bentuk kepedulian dari Polres Bau-Bau, PSSI Bau-Bau dan pencinta sepak bola. Pihaknya pun mengharapkan setiap kegiatan olahraga khususnya sepak bola agar selalu dikoordinasikan dengan pihak keamanan, dalam hal ini Polres Bau-Bau, guna adanya komunikasi yang baik dengan panitia sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Ketua PSSI Bau-Bau As'ad Adi Karim mengatakan pihaknya sangat prihatin dengan kejadian yang menimpa saudara-saudara supporter Aremania dari pihak berwajib dan juga dari pihak berwajib. Ia juga menuturkan bahwa dari tragedi kelam di Stadion Kanjuruhan Malang, semua dapat mengambil hikmah positif bahwa setiap kegiatan-kegiatan baik sepak bola atau olahraga dan lain diharapkan berkomunikasi dengan baik kepada kepada pihak berwajib, khususnya kepolisian. Adapun kegiatan doa bersama yang dipimpin oleh Ustadz Hasbullah itu juga digelar dengan acara bakar lilin. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Muniansyah berkomitmen menuntaskan pembangunan jalan lingkar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bau-Bau mulai memantau titik-titik rawan bencana. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih.